Liburan di Pangandaran, wilayah Citumang, dan dilanjut berziarah ke Nike Ardila. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Video kita diawali dengan bersiap-siap check out dari hotel. Untuk fasilitas hotel itu sendiri, ya lumayan lah, karena emang ini kan bintangnya cuma bintang 1, bukan bintang 5 coy. Walaupun bintangnya cuma 1, ya cukuplah untuk beristirahat dan rebahan. Daripada memaksakan bintang 5, alhasil nanti kita butuh bintang 7. Pokoknya kalau lagi jalan-jalan begini disesuaikan dengan isi dompet, jangan disesuaikan dengan gengsi, betul nggak nih guys? Oke, barang-barang sudah masuk semua di mobil, orang-orangnya juga sudah masuk semua, dan ini supirnya juga mantap sekali. Beda aja ya kalau disupirin sama supir pariwisata, ihe. Dan ini dia ponakan saya nih yang pengen menggebu-gebu pengen ke Citumang. Padahal sudah dipanas-panasin sama saya. Alhasil kita jadi deh ke Citumang. Oke, singkat cerita kita sudah sampai di Citumang, dan jangan salfok dengan saya yang susah untuk mengikat apa ya? Karena badannya besar kali ya, jadi susah untuk diikat. Alhasil saya butuh bantuan suami ya biar gak canggung, daripada kalau misalkan minta bantuan sama pegawai di situ, risih bener gak sih? Ini nih masih untung ada size-nya. Gimana coba kalau misalkan size-nya ternyata nggak ada, ya nggak bakalan jadi ikut dong. Oke guys, menuju ke body rafting kita membutuhkan waktu 20 menitan untuk berjalan kaki. Tenang saja, ini tidak terlalu lama kok, apalagi saat kita menuju ke body rafting dengan jalan kaki, kita itu disuguhkan oleh keindahan alam yang ada di sekitar. Pokoknya asik kok, tidak terlalu jauh kok, tenang aja. Dan ini lumayan lah buat untuk olahraga. Apalagi saya yang badannya kurang imut kali ya. Ya pokoknya kurang imut sedikit lah. Jadi menurut saya pas lah buat olahraga. Saat memasuki kawasan body raftingnya, wow, kita disuguhi oleh tebing kanan dan kiri. Dan ini terlihat jelas ada tulisan Grand Citumang. Masya Allah, ini rasa-rasanya badan sudah mulai kurus deh. Soalnya menuju ke body rafting itu lumayan perjuangannya, naik turun gunung, tapi masih bisa dilakukan kok sama orang-orang yang sedikit imut seperti saya. Dan ini kita semuanya ke sana kecuali adik ipar yang perempuan, dan karena kebetulan beliau tidak terlalu suka dengan permainan air seperti ini, jadi beliau nunggu di tempat istirahat. Oke guys, kita sudah sampai, dan ini Alfa Rizky, Masya Allah dia semangat sekali, dan saya nggak nyangka loh dia akan ikut dan berani. Sesampainya di sana kita disuguhkan oleh keindahan alam yang luar biasa, seperti di dongeng, benar-benar seperti di dongeng. Dan ini airnya jernih sekali. Oke, sebelum kita melakukan body rafting, kita terapi ikan dulu yuk. Salut deh bagi orang-orang yang melakukan terapi ikan sampai lama banget. Kalau saya baru 1 detik 2 detik aja udah langsung kabur kakinya. Karena emang geli banget. Dan ini Tara, kita sudah melakukan kegiatan nih, diawali dengan berseluncur di air, mengikuti arus air. Masya Allah, ini anak-anakku hebat banget. Nah, dan ponakanku juga ternyata berani, Masya Allah. Dan ini tuh adem, bener-bener adem. Pokoknya kalian yang pengen ke Pangandaran rugi kalau misalkan tidak menikmati indahnya Citumang. Ternyata badan seimut saya itu bisa ngapung, bener gak sih? Ya Allah, ternyata aku imut masih bisa ngapung di air. Menyenangkan diri sendiri itu enak kan? Oke, selanjutnya kita meluncur di permainan yang selanjutnya, yaitu lompat menggunakan tali. Yang pertama adalah adik ipar, yang kedua anaknya, yang ketiga kakak Nada, dan yang keempat itu kakak Alisa, dan terakhir nih dia. Saya pikir pas saya lompat itu air akan terkuras semua. Ini tuh dalam loh, dalam banget. Tapi karena kita sudah menggunakan alat pelindung diri, jadi kita bisa ngapung. Masya Allah, itu aku bisa ngapung begitu, nggak nyangka. Padahal badannya sudah imut banget kan. Oke, selanjutnya kita menuju ke permainan yang lainnya. Ini dia, dengan cara berjejer seperti semut dan saling pegangan menggunakan kaki. Masya Allah, ini aku nggak nyangka aja sih bisa ngapung seperti ini, dan nggak nyangka juga itu ada Alfa Rizky yang ikut ngapung di belakang. Saya kira dia akan selalu digendong sama papanya, ternyata dia ikut merasakan nikmatnya mengapung di atas air. Kalian yang mempunyai perkumpulan atau instansi wajib deh, pokoknya wajib datang ke Citumang Pangandaran, karena ini seru sekali dan airnya itu jernih, bikin mata kita seger, bikin kepala kita seger, yang pasti bikin dompet tidak terkuras, karena termasuknya murah ya daripada permainan-permainan yang lainnya. Wow, seru kan? Kali ini bener-bener jadi konsumen diri sendiri.
Dan ini dia permainan terakhir, mengapung lagi seperti semut yang dijejer. Dan ini tuh di aliran sungai yang mengalir, jadi kita tidak perlu tenaga untuk membuat badan kita mengalir ya. Jadi ini tuh benar-benar dari air sungai. Benar-benar sangat memuaskan karena permainannya itu hampir 2 jam, gila kan, Masya Allah. Oke, setelah selesai melakukan kegiatan body rafting, selanjutnya kita makan. Ini tuh makanannya sudah disediakan oleh pihak body rafting. Jadi setiap kita kesini itu adalah sudah satu paket dengan kita makan. Oke, singkat cerita kita sudah sampai di tempat peristirahatan dari Raden Nike Ardila, sang legendaris kita yang suaranya luar biasa. Percaya tidak percaya, saat saya memasuki gerbang pemakaman beliau, itu telinga saya tuh berasa kayak ada yang nyanyi gitu, kayak mama, oh mama, aku ingin pulang. Dan itu suaranya itu sampai pulang pun masih terdengar, karena mungkin karena saking saya suka ngefansnya juga ya sama beliau dengan lagu-lagunya, Masya Allah. Mudah-mudahan ditempatkan selalu di surganya. Dan ini tuh bertemu dengan sang penjaganya, dan konon katanya, bukan konon katanya juga sih, karena beliau dari narasumber sendiri, namanya Mas Agus, dia itu ada panggilan jiwa kalau dia itu pengen ngurusin makamnya dari Raden Nike Ardila. Dan beliau itu tidak dibayar sama sekali loh, dia benar-benar ikhlas mengurusi atau memperbaiki yang rusak dari pemakaman Raden Nike Ardila ini. Dan ini dia sedang menjelaskan ibu bapak dari Raden Nike Ardila, dan ternyata ibunya itu juga sudah meninggal tahun 2022, berarti baru kemarin-kemarin ya. Sedangkan bapaknya atau almarhum bapaknya itu meninggal setelah Nike Ardila sudah meninggal pada tahun berapa ya, berarti tahun 1998. Nike Ardila itu kan meninggal tahun 1995 ya. Dan ini nih kita sudah sampai di pemakamannya, Masya Allah indah sekali. Mungkin kalau misalkan tidak ada yang ngurusin atau membersihkan, itu makamnya akan kotor ya, bener gak sih? Dan ini saya sangat terharu loh bisa berkunjung dan berziarah di Nike Ardila. Gimana kalau misalkan bisa foto langsung? Lari kali ya. Dan ini kita tabur bunga dulu. Tadi sudah sempat doa, baca surat Al-Fatihah khusus buat sang legendaris kita bersama suami, bersama istri dari adik ipar. Pokoknya semuanya di sini. Ini merasa apa ya? Karena pas nyampe itu mau menjelang maghrib, agak horor juga sih, tapi saya merasakan ada yang beda. Tapi ya begitulah. Oke lah, videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.